Hari Kamis kemarin bisa jadi hari yang penuh kejutan berselimut teka-teki mengutas sidang perdana Jennifer Dunn. Ya, hari Kamis kemarin untuk pertama kalinya sidang kasus narkoba Jennifer digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Uniknya meski sempat mengumbar wajah sendu ketika memasuki beranda Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi toh begitu memasuki sel menunggu sidang berlangsung, Jennifer yang mengenakan kemeja putih mendadak kembali ceria mengutas senyum ketika berdiskusi dengan tim pengacaranya. Teka-teki pun kian mencuat ketika Jennifer kembali memasang wajah sendu memasuki ruang persidangan menyisakan tanda tanya. Ada apa dengan Jennifer Dunn? 1 menit Jennifer mengumbar wajah sendu, tapi di menit yang berbeda kemudian Jennifer bisa memasang senyum dan balik lagi memasang wajah sendu tanpa jeda waktu yang lama ketika masuk ke ruang sidang dan mendengarkan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum berikut ini. Kamera ya, April, tolong itu April, 2 orang itu. Dulu saya. Kamera keluar dulu itu. Ayo. Bos. Untuk lebih jelasnya, saudara dengarkan surat dakwaan. Silakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan surat dakwaan register perkara PDM 215 JKT SST 03/2018 identitas terdakwa atas nama Jennifer Dunn SJJ binti Howard. Kejutan pun kian mencuat ketika dakwaan pasal yang ditujukan kepada Jennifer dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Sempat digadang-gadang mendulang ancaman hukuman penjara tanpa kesempatan rehabilitasi karena sudah 3 kali tertangkap dan tersandung kasus narkoba. Tapi faktanya, kemarin selain ditimpakan 3 pasal, yaitu pasal 127, pasal 132, dan pasal 114 tentang narkotika, tapi Jennifer mendapatkan kesempatan direhabilitasi. Uniknya menghadapi dakwaan dengan 3 buah pasal dan kesempatan rehabilitasi, Jennifer dan pihak pengacaranya sontak tidak melakukan perlawanan dengan tidak mengajukan eksepsi alias tidak menolak dakwaan jaksa penuntut umum. Akan yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh sebab itu, terdakwa Jennifer Dunn direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jakarta 15 Maret 2018 penuntut umum Bapak Sari. Demikianlah. Sudah terdakwa sudah dengar, sudah paham. Untuk memberikan kesempatan saudara untuk menyikapi surat dakwaan saudara konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Oke. Kami tidak mengajukan eksepsi sehingga demikian bisa teruskan dengan saksi. Baik, penasihat hukum supaya di persidangan penundaan ini dipandang sebagai panggilan resmi, sidang ditunda dan ditutup. Jadi Pak, ayo kawan-kawan silakan keluar dulu. Ayo. Masih lewat. Tadi dakwaan yang dituduhkan kepada klien kami itu ada 3 pasal, 114, 127, dan 132 Undang-Undang Narkoba. Oh ya, jadi tadi kita tidak mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan teman-teman penuntut umum. Kenapa? Karena dakwaan ini menurut kita sudah jelas, sehingga nanti tanggapan itu kita akan masukkan atau gabungkan dalam pembelaan kita nanti, sehingga tidak membuang-buang waktu dan prosesnya bisa efisien. Cuma secara manusiawi pasti ada hal-hal yang nervous ya tadi, termasuk nervous.
Tak pelak, teka-teki pun mencuat. Diberondong dakwaan dengan 3 buah pasal, salah satunya pasal 114 tentang narkotika yang mengandung ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Benarkah Jennifer Dunn dan pihaknya lega karena mendapatkan kesempatan rehabilitasi dan bukannya jeruji penjara hingga langsung tidak mengajukan eksepsi? Entahlah, yang jelas meski sang pengacara sempat menggambarkan kondisi Jennifer yang gugup jelang sidang, tapi toh nyatanya Peter L., pengacara Jennifer, tidak mengelak jika Jennifer memang sempat mendapatkan perawatan kecantikan saat berada di sel tahanan dan tertangkap kamera hingga membuat publik geger mengutas tanya. Benarkah ada unsur perlakuan istimewa sehingga tidak hanya sekali, tapi lebih dari 2 kali Jennifer yang berstatus sebagai tahanan narkoba tertangkap basah mengutas pose santai bahkan melakukan perawatan kecantikan di dalam tahanan? Ya cuma krimbat terus aduh itu istilah apa? Ya facial kayak gitu, krimbat facial aja sih. Tapi itu terbatas, bukan seperti salon yang ada di mana-mana yang kalau perawatan pribadi mungkin iya ya, tapi kalau datangin dokter nggak ada loh. Ya, kalau di Rutan Bambu nggak ada perawatan. Tadi sudah dikonfirmasi itu foto yang beredar itu foto yang lama. Sebelum di Pondok Bambu. Sebelum di Pondok Bambu. Dan itu sudah mendapat teguran ya, tidak diulangi lagi. Benarkah ada perlakuan istimewa di balik kasus narkoba Jennifer Dunn? Butuh waktu untuk memastikannya. Yang jelas, Sarita Abdul Mukti, istri sah Faisal Haris yang kini tak tahan lagi sehingga mantap berniat untuk cerai, bahkan menguak sebuah pengakuan mengejutkan bahwa Faisal Haris nyaris setiap malam mengunjungi Jennifer di tahanan menjulang katanya. Mungkinkah karena kerap mendapatkan kunjungan malam dari Faisal di tahanan, Jennifer jadi rajin melakukan perawatan kecantikan, bahkan ketika berada dalam tahanan yang lazimnya dibuat untuk mengurung terdakwa dan bukannya untuk menjadi tempat bersantai. Sebuah teka-teki yang tak bisa dijawab oleh sikap Jennifer Dunn yang kerap berubah. 1 menit bisa mengutas senyum ketika berada di ruangan sendiri bersama sang pengacara. Di menit kemudian, Jennifer bisa memasang wajah serius penuh pose merenung sedih di hadapan kamera. Ada apa dengan Jennifer? Mungkinkah sikap sedih yang diumbar Jennifer di balik mobil tahanan berikut ini hanyalah sebuah drama belaka? Lanjutin facial berapa kali? Kasih jalan. Baik. Awas, jatuh. Puas gak sih kalau sidang perdana? Yang perdana kayak gini? Saya nggak ngurusin terlalu banyak masalah. Jadi saya mau bercerai secara damai, terus beliau membagi yang sebenarnya sesuai hukum yang ada, udah gitu aja. Laki-lakinya kan kalau malam selalu ke penjara untuk besuk, jadi ya buat apa saya berbagi cinta. Sekarang sudah tidak satu rumah, mungkin 15 hari yang lalu sudah fix tidak satu rumah lagi. 1 bulan yang lalu, ya sempat telepon, video call gitu aja. Tapi ya sekarang sudah enggak lagi. Saya mau bersahabat sama beliau, tapi kalau beliau memblok nomor handphone saya kan ya saya mau hubungin gimana gitu. Jadi ya sudah saudara. Konflik cinta segitiga antara Billy Saputra, Hilda Fitria, dan Chris Hatta kini berbelok ke babak yang mengejutkan. Setelah menjalani sidang pembatalan nikah pada hari Kamis kemarin, Hilda tetap membantah pernikahannya dengan Chris Hatta, meski Chris nyata-nyata menguak video prosesi ijab kabulnya dengan Hilda. Tapi mengapa Billy Saputra yang biasanya terbuka, kini jadi sering mengutas jurus menghindar? Benarkah karena Chris menguak bukti-bukti baru tentang kehidupan rumah tangganya dengan Hilda, termasuk pintu yang rusak karena konon menjadi korban tinju Hilda? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.